Foto lawas Jokowi bergelar DRS beredar, sosok ini berharap penggugat. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menduga ada upaya sistematis untuk melemahkan pemerintahan Presiden. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
Narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah Gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dialu-alukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dialu-alukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah.
Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dialu-alukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah.
Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan ZFATEM. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di DKI, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan ZFATEM. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan ZFATEM. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaopsatgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di DKI, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
Narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah.
Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan ZFATEM. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di DKI, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
Narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan ZFATEM. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar Dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka, ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frege hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frege Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia,
Narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah gagar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata,
KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA,
mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua.
Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka, ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri.
Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau.
Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua.
Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku, tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok.
Komandan Satgas Yonif 501 BAI, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 BAI, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501 BAI sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua.
Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini,
Kuburkan mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul,
kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke DKI karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satu pun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z-Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,
sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, BAI, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di dua kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frega. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah.
Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini, total ada 16 korban tewas yang ditemukan. Dihimpun dari berbagai sumber Rabu, 16 April 2025, dari laporan yang diterima terdapat 16 jenazah yang menjadi korban KKB di 2 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ke-16 jenazah sudah dimakamkan yakni 15 di Dekai, Kabupaten Yahukimo dan seorang di Tanah Merah yang merupakan pendulang emas di KW, Kabupaten Pegunungan Bintang dan dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Bovendigul, kata Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu, 16 April 2025. Dia mengatakan saat ini personel yang melakukan penyisiran sudah ditarik ke Dekai karena diperkirakan sudah tidak ada jenazah korban. Operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban mengerahkan 500 personel TNI Polri yang didukung 3 pesawat termasuk 2 pesawat dan helikopter milik Polri. Banyaknya personel TNI Polri yang dikerahkan karena letak TKP berada di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Jenderal Frega hancurkan mimpi bos besar OPM, gerombolan Aibon Kogoya kabur dari zona perang. Kepala Biro Infohan Sekjen Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Diberitakan sebelumnya, pasukan gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 personil dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. 2 kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Namun saat pasukan TNI Polri masuk, tak satupun ada anggota OPM yang berani muncul dan gerombolan Aibon Kogoya ini pilih sembunyi masuk ke dalam hutan Papua. Jenderal Bintang 1 ini, kuburkan, mimpi pentolan OPM yang ingin Papua merdeka. Ini buktinya. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengaku tidak bisa menerima narasi yang selalu dielu-elukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Narasi yang dimaksud adalah agar Papua memisahkan diri dari Indonesia atau memerdekakan diri. Menurut dia, narasi itu justru menjadi salah satu pemicu perpecahan atau persoalan di Papua. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicukan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima, kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025.
Karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia, menjadi provinsi, tambah dia. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu, tegas Frege. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa program yang didukung Kemenhan, salah satunya swasembada pangan di Papua. Karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri, dengan kemampuan yang dimiliki kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian membuka lahan, ungkapnya. Dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, tambah dia. Sarang OPM di hutan Papua dikepung pasukan Kostrad. Pentolan ini sebut gerombolan OPM terpecah belah. Diberitakan salah satu pentola OPM memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hal ini sejalan dengan upaya TNI dalam menciptakan Papua yang damai semakin dirasakan oleh rakyat setempat. Pentolan teroris berinisial YSA ini sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem. Dia memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal, kondisi hidup yang semakin sulit di hutan dan visi misi OPM sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga saat ini telah terjadi perpecahan dalam kelompok. Komandan Satgas Yonif 501 Bay, Letkol Infantri Yahya Wisnu A, menegaskan bahwa pendekatan persuasif adalah kunci keberhasilan ini. Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali, ujar dan Satgas, Selasa, 15 April 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA, mengakhiri konflik dan turut serta membangun Papua yang damai dan sejahteraan. Selain itu, keberadaan Satgas Batalion Infanteri 501 Bajrayuda, Yonif 501 Bay, juga mendorong YSA untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan kelompoknya dan kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Selanjutnya YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen penting. Termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501, Bay sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Gerombolan OPM yang tantang TNI Polri kabur dari zona perang, pilih sembunyi di hutan Papua. Diberitakan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah pendulang emas yang dibunuh gerombolan OPM. Diketahui sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan masuk ke hutan Papua wilayah Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang merupakan sarangnya OPM. Selain itu, dua kabupaten ini juga diklaim OPM sebagai zona perang melawan TNI Polri. Kaup Satgas Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan sejumlah jenazah pendulang emas korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah ditemukan. Kini,